Dalam sejarah saya ceramah, yang paling banyak itu pemecah rekor ketika di alun-alun kota Bandung sebanyak 140.000. Bagi yang tidak percaya, hitung sendiri. Tapi ada rekor baru, dia tidak terbanyak tapi tercepat. Dalam setengah jam undangan penuh 400 orang. Yaitu di Melbourne. Setengah jam 400. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Selanjutnya Presiden IMCV beserta 3 anaknya. Katanya tadi ada 3 anak. Dalam sejarah saya ceramah, yang paling banyak itu pemecah rekor ketika di alun-alun kota Bandung sebanyak 140.000. Bagi yang tidak percaya, hitung sendiri. Tapi ada rekor baru, dia tidak terbanyak tapi tercepat. Dalam setengah jam undangan penuh 400 orang. Yaitu di Melbourne. Setengah jam 400. Saya sudah hitung itu, setengah jam 400. Jadi kalau dibuka 24 jam 19.200. Itu kalau dikutip $50 satu orang, oh selesai masjid kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diundang untuk ceramah. Libido seksualnya 300 tenaga kuda, tinggal di negeri yang luar biasa tapi masih ngaji. Nah, ini luar biasa. Itu kalau ada anak Indonesia yang tinggal di negeri mayoritas muslim, bapak ibunya muslim muslimah, negerinya mayoritas muslim, nggak ngaji. Oleh sebab itu ini amat sangat malu kepada adik-adik, anak-anak. Ya, saya kira mereka sebaya dengan anak-anak saya. Kalau saya menikah habis khitan langsung punya anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat sholat di Masjid Baitul Ma'mur, surau musola Masjid Baitul Ma'mur. Saya tanya, ini sudah gimana mendirikan masjid? Oh, prosesnya Ustadz Somad jangan tanya. Karena perjuangannya sulit. Saya katakan, jangan ceritakan. Saya tidak tahan mendengar yang sulit-sulit. Pokoknya ceritanya selesai. Ternyata banyak terjadi mukjizat dalam tanda kutip. Keanehan-keanehan, keajaiban-ajaiban. Yang mestinya 3 tahun, setahun selesai. Saya tanya, ini berapa uang sudah keluar? Sekian-sekian ribu dolar, Ustadz. Kalau dirupiahkan 4 miliar. Luar biasa. Tapi di hadapan kita masih ada investasi lagi. Kalau mendirikan masjid di negeri mayoritas muslim. Berapa banyak masjid di tempat saya, peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Datang jamaah dari Malaysia. Lalu kemudian kami mau bawa mengunjungi Istana Kerajaan Melayu. Dari ibu kota provinsi sekitar 2 jam perjalanan. Di tengah jalan mereka melihat, kami bawa naik bis. Di tengah jalan mereka melihat di depan masjid ada orang membawa tangguh ikan untuk menangkap uang 2.000 yang dilempar oleh supir truk. Uang itu dilempar, ditangkap pakai. Orang Malaysia heran, apa nih kata dia. Saya pun mau menjelaskannya malu, saya alihkan ke cerita lain. Itu di negeri mayoritas muslim. Tapi ini adalah menjadi bekal investasi akhirat. Orang, ada manusia-manusia ini yang modelnya ingin langsung ke tujuan saja, intinya. Tapi ada orang yang menikmati prosesnya. Inilah orang-orang yang membangkitkan adrenalinnya, bangkit ketika dia melihat proses. Ambil contoh makan saja, makan. Ada orang yang maunya langsung ikan bakar, panggang, goreng, langsung di hadapan makan. Habis itu kenyang dia tidur. Tapi ada orang yang tidak, dia menikmati.
dia sewa motor, dia naik motor ke tepi sungai, habis itu dia naik speedboat, habis itu dia memancing, dia merasakan luar biasa nikmat ketika pancing itu ditangkap oleh ikan. Nah, tapi sebagian orang enggak, ngapain repot-repot, beli ikan panggang, ikan bakar, makan selesai. Nah, jadi ada orang yang menikmati. Begitu juga dengan kajian, ada orang maunya langsung datang ngaji. Tapi enggak, ada sebagian orang saya menikmati kata-kata sambutan ini. Dan saya menikmati itu. Sehingga saya tahu, oh ternyata ada payung besar bernama IMCV. Ternyata ada surau. Ternyata ada Masjid Baitul Ma'mur. Ternyata programnya. Ternyata ustadz yang diundang di sini luar biasa. Ada Ustadz Adi Hidayat. Yang kalau ceramah bisa dia tahu sampulnya warna hijau diterbitkan oleh penerbit ini tahun sekian halaman 275 jilid 3 2 halaman dari atas tokonya di sebelah masjid 3 halaman dari luar biasa itu. Gara-gara Ustadz Adi Hidayat selalu jamaah nuntut saya. Ustadz ini surat apa? Ini ayat apa? Hadisnya lewat saya. Karena saya nggak tahu saya marah. Tanya aja Ustadz Adi Hidayat. Ada lagi tadi Ustadz Umar Mita. Terakhir saya ketemu Ustadz Umar Mita di Bandung. Masya Allah orangnya tawadu. Pada beberapa masalah saya berbeda pendapat. Masalah bismillah saya jahar. Ustadz Umar Mita bismillahnya sir. Kalau saya jadi imam jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Umar Mita sir. Tapi kami tidak kelahi gara-gara itu. Ustadz Umar Mita kaki celananya dipotong di atas mata kaki. Saya sampai ke bawah. Dan dia tidak pernah permasalahkan itu. Ketika kami jumpa dia nggak ngelihat, nah ini kok belum dipotong. Kemudian tadi ada Ustadz Salim Afillah. Sahabat yang amat sangat berkesan dalam hidup saya. Karena dialah yang membelikan keris ke saya. Dia beri saya satu keris. Alhamdulillah sejak ada keris itu bully mulai berkurang. Orang ngeri, macam-macam. Lalu kemudian ada lagi Ustadz Abdullah Hadrami. Ustadz Abdullah Hadrami terakhir kami ketemu di Malang. Saya diundang di masjid beliau. Saya banyak perbedaan dengan Ustadz Hadrami. Beliau berjenggot, saya tidak. Dan beliau tidak pernah sekalipun nanya, kenapa Ustadz nggak berjenggot? Dan saya pun tidak pernah ngejek dia, kenapa jenggot nggak dipotong? Karena kami menganggap ini masalah furu'iyah, hanya cabang-cabang. Tapi ada hal yang lebih penting yang perlu kita urus ke depan. Alhamdulillah ustadz-ustadz yang dihadirkan tadi, itu ustadz-ustadz berskala internasional semua. Ustadz Abdullah Hadrami 4 tahun di Qasim, talaqi langsung dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Ustadz Umar Mita di cabang Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Ustaz Adi Hidayat, Masya Allah, S1, S2 dari Libya, Tripoli. Oh, ini luar biasa. Ustaz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Pekanbaru, tapi kemudian videonya viral, diundang kemari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tema kita malam ini adalah 3 amal yang bisa menyertai kita walaupun kita sudah mati. Filosof-filosof tidak mau cerita mati. Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales tidak mau cerita mati. Karena bagi mereka setelah mati itu apa? Tidak tahu, gelap. Maka mereka tidak mau cerita mati. Maka sebagian suami juga tidak mau cerita mati. Kalau istrinya cerita, mas, nanti kalau mas mati, jangan cerita mati. Nah, itu. Tapi kalau istrinya bilang, kalau aku mati, dia senyum. Nah ini yang... Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mati kita tidak perlu takut karena mati adalah resiko dari hidup. Siapa yang berani hidup berarti berani mati. Siapa yang takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Begitu kata Kiai Gontor. Perempuan yang berani muda, berani cantik, berani tampil luar biasa, maka dia juga siap tua. Siap keriput, siap lisut, siap mati. Ada perempuan yang tidak siap tua, akhirnya dia mau muda terus. Akhirnya mukanya muda, tangannya tua. Oh Ustadz nyindir ya? Enggak, mohon maaf. Saya Ustadz yang tidak pandai menyindir, karena dari tadi memang saya tidak ada melihat ke sana. Saya berusaha untuk fokus kemari saja. Karena saya trauma, saya pernah ceramah,
Melihat perempuan aja, masuk SMS, Ustadz kalau ceramah jangan lihat perempuan terus, malunya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini diambil dari hadis Sahih Muslim. Muslim itu siapa Pak Ustadz? Muslim itu nama seorang laki-laki. Nama lengkapnya Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Dia punya guru namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Muslim punya guru namanya Bukhari. Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah punya guru namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas punya guru namanya Abu Zinad. Abu Zinad punya guru namanya Al-A'raj. A'raj punya guru namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah punya guru namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salah satu keistimewaan keilmuan Islam berguru. Kamu gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa ketemu langsung? Ketemu tadi malam mimpi. Bisa? Siapa yang bilang tidak bisa? Gimana kamu lihat Nabi Muhammad tadi malam? Dalam mimpi Pak Ustadz. Gimana bentuknya? Jenggotnya putih, jambangnya putih, rambutnya putih semua. Yakinlah saudaraku bahwa yang kau lihat itu adalah drunken master. Karena Nabi Muhammad dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi dikatakan Nabi itu jenggot dan rambutnya ketika meninggal ubannya tidak lebih dari 20 helai. Jadi kalau mimpi putih-putih semua itu jet li atau cuyunfa. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya tidak ada ubannya sampai 20 helai. Tapi begitu di akhir bulan, ujung hitam, putih semua dipangkat. Ustadz nyindir ya? Tidak. Saya termasuk Ustadz yang tidak pandai menyindir. Dan ceramah saya tidak bisa di-request. Saya pernah dipesan, Ustadz tolong Ustadz ceramah cerita tentang orang yang sudah sedekah tapi uangnya diambil kembali. Loh kok bisa begitu? Kemarin ada orang nyumbang 300 juta, akhirnya kami beli semen di toko material. Semen, besi, kerikil, batu bata. Terus dia minta lagi, sekarang utang kami ngumpuk di toko. Jadi coba Ustadz ceramah, bagaimana hukumnya orang yang nyumbang minta lagi. Al-aidu ila ghibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang menarik sumbangannya kembali maka seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Masya Allah ceramah Ustadz berapi-api. Tapi sayang Pak Ustadz, yang mau disindir itu enggak datang. Oleh sebab itu maka saya kalau ada apa-apa saya maunya langsung aja. Mana orangnya? Biar saya ceramahi. Berani Ustadz tatap mata dengan dia. 4 mata, jangan 4, 3 pun saya bisa. Makanya saya ceramah sesuai yang dipesankan tema kita, tapi tidak ditulis temanya di sini. Tabligh Akbar Melbourne, Ustaz Abdul Somad LCMA bersama masyarakat Muslim Indonesia Victoria IMCV di Melbourne, Australia, Kamis 10 Sya'ban 1439. Tolong ini dilihatkan. Biar orang tahu saya pernah ceramah di Melbourne. Insya Allah kalau video ini sudah viral, naik rating saya insya Allah. Tengok tuh Ustaz Somad. Setelah ini saya kan akan ke Jepang. Habis Jepang ke Korea. Apa kata? Masa di Australia bisa masuk, ke Jepang nggak masuk? Itu perasaan orang yang takut nggak bisa masuk. Dalam hadis riwayat Muslim itu diriwayatkan dari seorang laki-laki namanya Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Hamba matahari. Nama kok hamba matahari. Akhirnya dirubah Nabi menjadi Abdurrahman. Nabi kalau ada nama-nama yang tidak baik dirubahnya. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, Abdus Somad. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Tapi karena selalu membawa kucing, dipanggil Abu Hurairah. Karena selalu bawa kucing. Ya Abahir. Kata dia, saya mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Idza matal insan. Kalau manusia mati. Ustaz Somad itu pilihan katanya terlalu kasar. Masa pakai mati? Kalau manusia meninggal dunia. Yang lebih lembut Pak Ustadz.
Kalau manusia itu wafat, meninggal dunia, jangan pakai tangan kiri lah Pak Ustadz. Oke, pakai tangan kanan. Nanti saya pakai tangan, Ustadz mau nunjukkan cincinnya ya. Idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putuslah amalnya, illa min salasatin. Illa min salasatin. Inqata'a min amalihi illa min salasatin. Amal yang lain putus. Ibu yang rajin baca Yasin, malam Jumat baca Yasin. Baca Yasin, setelah meninggal dunia putus. Ada orang mati baca Yasin. Kalau ada orang mati baca Yasin, kabur kita semua. Salat duha, salat witir, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat tasbih, salat hajat. Macam-macam salat. Setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada satu amal yang tidak putus. Ada 3 kata Nabi. Illa min salasatin, kecuali 3. Yang pertama, min sodaqatin jariyah, sodakoh jariyah. Yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat namanya infak. Di bawah infak namanya sodakoh. Di bawah sodakoh namanya wakaf. Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Apa bedanya Pak Ustadz? Zakat itu wajib. Ada nisabnya 85 gram emas. Bapak ibu yang punya uang 85 gram emas. Kenapa pakai emas? Karena emas yang paling harganya stabil di dunia. Dolar, dulu zaman saya ke Mesir dengan Ustadz Riza, calon doktor PhD dari mana Ustadz? Iya payah nyebutnya. Kami berangkat waktu dolar dari 2000 menjadi 17.000 tahun 1998 ke Mesir. Tidak stabil, tapi emas stabil. Maka ingat angka 85. Cara mudah mengingat, Bapak Ibu ingat saja tahun 85 apa peristiwa. Ibu, tahun 85 apa peristiwa terbesar dalam hidup? Aku bertemu dengan suamiku Pak Ustadz. Masya Allah, so sweet. Nah, ingat 85, 85, 85. Siapa yang punya emas 85 gram, kalau dirupiahkan sekarang berapa? 1 gram 500.000 kali 85 gram 42.500.000. Maka kena zakat 2,5%. Keluarkanlah 2,5%. Ingat 85, 85, 85, 85, 85. Jangan saya sebut 85 keluar dari sini berubah jadi 58. 85. Zakat wajib. Dan ada tempat penyaluran yang tidak boleh kita geser, tidak boleh kita otak-atik. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Tidak boleh dialihkan ke yang lain. Ini namanya zakat. Di bawah zakat ada namanya infak. Kalau ibu belikan karpet, infak. Bapak belikan lampu, infak. Bapak belikan mikrofon untuk masjid, namanya infak. Kalau dia benda, infak. Tapi tidak semua orang bisa berikan infak. Maka orang yang susah miskin, nggak punya uang, jangan sedih. Karena di bawah infak ada namanya sodakoh. Apa beda infak dengan sodakoh? Kalau infak itu materi, benda. Tapi kalau sodakoh, tidak benda. Contoh, kalau ada orang beli semen. Ini semen untuk masjid. Itu namanya infak. Tapi kalau saya nggak sanggup untuk ngasih semen, tapi gotong royong untuk ngaduk semen saya bisa. Itu namanya sodakoh. Karena setiap tulang sendi ada sodakohnya. Ngambil skop, ikut ngaduk semen, itu sodakoh. Saking tidak bisanya, mau ikut gotong royong juga nggak sanggup. Memberikan waktu juga tidak. Maka sodakoh yang paling ringan, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu, sodakoh. Makanya kotak itu yang paling tepat namanya kotak infak. Jangan kotak sodakoh. Karena kalau kotak sodakoh nanti lewat orang senyum aja. Ini yang paling tepat itu kotaknya kotak infak. Itu yang paling tepat. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu, uangmu, duitmu. Ini yang berada di meja kertas ini, kertas apa nih Pak Presiden? Formulir untuk infak atau sodakoh?
Infak kan? Karena banyak juga saya tengok yang senyum-senyum aja. Ini yang perlu kita dudukkan masalah ini. Bahwa itu bukan sodakoh, Pak. Tengok, senyum boleh, tapi duit keluar. Infak, sodakoh. Paling tinggi zakat, di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sodakoh. Wakaf. Wakaf ini lebih khusus lagi. Wakaf itu harus ada 4 unsur. Yang pertama, wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab, ada qabul. Aku wakafkan tanah masjid Baitul Makmur, kalau ada nanti jamaah. Pak pengurus Baitul Makmur, iya itu ruko saya, itu saya wasiatkan untuk Baitul Makmur. Jangan senang dulu, karena dia berpindah setelah mati. Setelah dia wasiat 3 tahun, nggak mati-mati. Akhirnya pengurus, gimana Pak yang itu ruko kemarin, udah bisa kita ambil? Masih belum mati juga Pak Ustadz. Beda dengan hibah. Kalau hibah begitu dia berikan, langsung berpindah. Ini saya berikan untuk masjid. Langsung urus surat menyuratnya, pindah langsung. Tapi kalau wasiat, maka yang disebut dengan wasiat itu adalah materi, benda. Jadi kalau ada nanti orang, nak kalau aku mati, meninggal, tolong antarkan kuburku ke tempat aku lahir dulu, makamkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu, angin sepoi-sepoi. Itu bukan wasiat. Jadi nggak perlu dilaksanakan. Katanya wasiat harus dilaksanakan. Kalau tidak nanti akan menjadi. Itu wasiat harta. Adapun wasiat yang tidak harta, ada kalanya malah haram. Salah seorang jamaah meninggal di satu kota. Lalu kemudian dia wasiat minta dimakamkan di kota lain. Saya sudah hitung. Dari kota ini 7 jam ke ibu kota provinsi. Dari ibu kota provinsi ke kampung halamannya 4 jam. 7 tambah 4, 11 jam. Sementara ini mayat akan busuk. Dia nelpon saya, Ustadz Somad. Ya, ini almarhum berpesan katanya jenazahnya wasiatnya pulang ke kampung halaman. Tapi keadaannya sudah begini. Saya bilang makamkan di tempat di mana dia meninggal. Loh, ini wasiat Pak Ustadz. Kalau tidak kami laksanakan nanti gimana? Yang namanya wasiat itu harta, duit, benda. Adapun pesan seperti ini ada kalanya malah haram. Karena menimbulkan mudarat. Nanti kalau hantunya gentayangan Pak Ustadz, makanya jangan terlalu banyak nonton film hantu. Masa hantu nonton film hantu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka itulah perlunya ngaji. Alhamdulillah di Sydney, di Melbourne semuanya ngaji. Semuanya faham agama. Kenapa? Saya tadi sampai kaget. Di Melbourne ada berapa kelompok kajian? 28 kelompok kajian dan semuanya bersatu. Mana contohnya? Malam ini. Dibuka pendaftaran setengah jam 400 langsung. Kalau 400 orang kumpul dalam setengah jam, berarti 1 menit itu berapa SMS yang masuk. Itu error itu HP. Hang langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan kita tidak mungkin bersatu. Mustahil kita bersatu. Ini buktinya kita bersatu. Kata Bapak Presiden tadi. Tapi saya baru tahu rupanya selama ini tidak bersatu. Siapa yang bilang kita tidak bisa bersatu? Kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahasa yang dipakai satu. Allahu Akbar. Imam yang dipakai satu. Kita ikut imam, jangan dilawan imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Maka yang pertama ini yang akan mengalir kalau setelah Abdul Somad ini mati meninggal dunia adalah shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Maka kami pun buat pengumuman di FB saya. Fanpage Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad. Lihat, yang gambarnya banyak sekali situ yang ngaku fanpage punya saya. Bukan. Yang gambarnya saya dengan anak suku Terasing. Ada anak-anak kecil di perkampungan suku Terasing. Itu yang asli punya saya. Yang lain tidak. Di luar tanggung jawab kita. Apalagi yang sampai minta-minta uang atas nama. Itu saya doakan supaya masuk neraka Pak Ustadz. Tidak. Supaya Allah memberikan hidayah kepada dia insya Allah. Nah,
Akhirnya saya pun sampailah ke perkampungan itu. Dari ibu kota provinsi 5 jam naik mobil jalan darat sampai ke tepi sungai. Mobil diletakkan di tepi sungai, numpang di rumah Pak RT, Pak RW, lalu kami naik sampan kecil dengan mesin kecil menelusuri sungai 7 jam. Sampai 7 jam di pedalaman, mau ngasih tahu orang di rumah saya sudah sampai, rupanya no signal. Saya tanya, bisa kirim SMS dari sini? Bisa Pak Ustadz. Gimana caranya? Ada satu bukit tinggi, di atas itu ada pohon satu. Maka nanti ada yang manjat ke atas membawa HP, dia goncang-goncang. Nah, setelah dia sebut, ini udah masuk SMS-nya, tolong balaskan. Rupanya dia buta huruf. Ya, jadi dia buat turun lagi, nanti kita... Akhirnya kami seperti di mana waktu itu rasanya? Ya Jumanji lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, masjidnya sangat tidak layak. Hanya kayu-kayu yang disusun di dalam lantai, di situlah kami tidur. Maka akhirnya kami foto. Saya pulang ke ibu kota provinsi, saya beri ceramah. Bapak Ibu sekalian, subuh ini kita tidak lagi ceramah. Saya langsung saja, ini gambar masjidnya sekarang. Siapa yang mau nyumbang? Batang yang satu, saya ngasih sekian. Akhirnya kita buat masjid baru di sebelah. Ini akan dibuat jadi tempat pertemuan. Lalu kemudian tidak juga selesai, datang PLN. Datang orang PLN, mana dia Pak Ustadz? Ini, kita selesaikan. Tuntas, selesai, berdiri satu masjid. Barangnya tidak mahal, semen tidak mahal. Tapi membawa semen naik sampan 7 jam. Itu luar biasa bawa semen itu. Ustadz bawa? Enggak, saya ngeliat aja. Mereka yang bawa. Saya bawa foto, rekam, upload. Jamaah komen, betapa menderitanya engkau Ustaz. Kami meneteskan air mata melihat penderitaanmu. Padahal saya tidur aja di sampan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebat luar biasanya wakaf. Berdirilah masjid itu. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang punya uang, coba panitia kumpulkan. Saya sudah bicara setengah jam. Kira-kira sudah berapa terkumpul? Kalau banyak kita lanjutkan. Kalau sedikit saya pulang aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Inilah yang mengalir. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke tempat kematian itu ada 3. Pertama, mal, hartanya. Mal artinya miring. Mal artinya miring. Makanya dalam Al-Quran itu ada bacaan yang dibaca miring. Barisnya atas tapi dibaca miring. Bismillahimajraha. Tapi dibaca Bismillahimajreha. Ha. Mal artinya miring. Kenapa orang Arab menyebut harta itu miring? Karena hati kita selalu miring kepada harta. Ada masjid, ada harta. Kemana hati kita miring? Ke harta. Sebelah kanan masjid, sebelah kiri mall. Kemana hati kita miring? Mall. Itu maka mall itu disebut mal. Mall. Diambil dari bahasa Arab itu. Miring hati kita. Nah, ini masjid, parkirnya dikit aja. Tapi mall ini parkirnya. Kenapa banyak? Karena hati condong ke mall. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama, kita kemana dulu? Ke masjid dulu Pak. Masya Allah kata si bapak, hati istriku sudah ke masjid. Supaya kita aman belanja. Hati condong. Bolehkah Pak Ustadz? Ya enggak apa-apa. Siapa bilang? Yang pertama yang akan mengiring mal, harta. Apalagi ahlu, istri, anak. Anak-anak akan mengiring. Saya bolak-balik ngiring jenazah ke pemakaman. Istrinya hadir. Ini tepi makam, ini suami. Istri menangis, Papa, aku mau masuk. Yang lain nahan, jangan Bu, jangan. Saya berdiri, saya di situ, biarin aja, nggak bakalan dia mau. Yang lain nahan, jangan Bu, jangan. Saya diam aja. Saya bilang, coba biarkan. Nah, ada. Anak, habis itu mereka pun masuk ke dalam. 3 orang ada masuk ke dalam. Satu megang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Mereka masukkan ke dalam liang lahat.
Habis itu anaknya minta papan untuk ditutup. Setelah ditutup, rapat. Lalu dia pun melompat ke atas, minta skop sama cangkol. Mari kita injak makam bapak biar padat. Pulang dia ke rumah. Mobil mewah pulang ke rumah. Anak istri yang dulu katanya buah hati belayan jiwa setengah napasku pergi. Itu sampai di rumah menangis. Habis tisu setengah kotak. Malam kedua mulai dia ambil remote buka TV. Senyum. Ketawa masih agak segan. Malam ketiga. Kita tinggal sendirian di dalam. Tapi kalau pernah kita wakafkan tanah, semen, lantai, parkir untuk masjid, maka orang di masjid baca Quran mengalir seperti tetesan embun di tengah gurun pasir. Anak-anak baca Quran mengalir. Ibu-ibu pengajian mengalir pahalanya. Datang Ustaz Adi Hidayat ceramah mengalir pahalanya. Datang Ustaz Umar Mita mengalir pahalanya. Datang Ustaz Abdul Hadrami mengalir pahalanya. Datang Ustaz Somad belum mengalir. Kenapa? Orang belum sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Ngapain kamu cari-cari harta, cari-cari harta? Harta enggak dibawa mati." Ente belum ikut kajian di Melbourne. Harta bisa dibawa mati, Mas Bro. Siapa bilang harta enggak bisa dibawa mati? Mobilmu ini bisa kau bawa mati. Ini mobil yang harga 1 M ini bisa dibawa mati. Gimana caranya? Kau jual, uangnya serahkan ke surau. Wah, kalau gitu saya mikir dulu lah Pak Ustadz. Katanya mau dibawa mati. Bisa dibawa mati. Siapa bilang? Oleh sebab itu yang saya tidak ingin setelah pengajian ini, karena saya cerita mati, habis pengajian ini semua bawaannya mau mati. Gimana proyek kerja kita ke depan? Usah lah Pak, saya mau mati aja nih. Bukan gitu maksudnya. Yang bisnis terus semangat. Yang buka restoran terus. Ibu-ibu yang wanita karir terus. Saya akan cari uang ini banyak-banyak Pak Ustadz. Untuk apa? Untuk saya bawa mati. Karena akan saya sedekahkan. Jangan kumpul uang beli cincin. Beli cincin. Beli cincin. Kemana-mana undangan. Gitu. Di mana acara kita nanti? Sana. Ini yang saya ceritakan ini true story, kisah nyata. Kisah nyata Bapak Ibu. Tapi janji Ibu jangan tersinggung dengar cerita. Bisa janji? Begini ceritanya. Ustadz Somad, ya kakak kami itu Ustadz, waktu dia hidup dulu, setiap uang beli cincin, beli gelang, beli rantai, beli ini, beli ini. Saya lihat emasnya 1 cuci tangan Pak Ustadz. Di mana? Di lemarinya. Tiba-tiba dia meninggal Pak Ustadz. Terus di mana emasnya itu sekarang? Dilarikan suaminya nikah sekali lagi. Tapi kita di awal kan tadi sudah janji. Saya tidak mau gara-gara cerita ini ibu pulang ke rumah dalam keadaan marah. Mama, mana teh manis? Buat aja sendiri. Ternyata matamu tajam selama ini melihat ini mau itu kan? Yang diceritakan Ustadz Somad tadi kan? Bukan itu maksud saya. Nah kalau saya setelah cerita ini tetap yang ini tetap pakai cincin. Pakai cincin 2 ya nggak apa-apa. 1 kanan 1 kiri. Supaya ada keseimbangan. Jangan ceramah gini terus. Jamaah sekalian. Supaya ada keseimbangan. Tapi yang kelingking mulai dibuka. Saya pernah datang acara penggalangan dana di Mesir. Anak Indonesia tidak boleh. Karena takut nanti ditangkap intelijen. Karena ini terkait dengan donasi untuk Palestina. Saya paling suka yang unik-unik. Saya tetap datang. Orang-orang Mesir semua ngelihat saya. Ini kok ada yang tidak mancung satu ini kata dia. Tetap datang. Saya mau ngelihat gimana orang Mesir penggalangan dana. Langsung Khalid Mash'al telepon. Telekonferensi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Liwa Jenderal Khalid Mash'al. Min Ardil Muqaddasah. Dari bumi Palestina. Kata dia kirim uang sekarang juga. Kami perlu karena sekarang musim dingin. Kami mau beli jaket, kamu beli peluru. Langsung itu yang mengadakan panitia penggalangan dananya. Ikatan dokter dan ikatan muhami. Pengacara, advokat, lawyer. Mereka langsung buka karung goni. Mereka tebar ke satu-satu. Disitulah saya melihat ibu-ibu perempuan tanpa pikir panjang. Langsung mengeluarkan emas. Dia buka tangannya.
Semua emas itu dimasukkannya ke dalam. Cincin-cincin masuk. Luar biasa. Apakah kita di sini begitu? Cari karung beras. Pak Ibu, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Langsung dikirimkan ke mereka ke Palestina. Karena mereka berpikir ini akan tinggal. Oh kalau gitu kami belikan semua. Tidak boleh. Jangan gara-gara mendengar tausiah ini pulang dari sini semua datang ke presiden. Pak, semua ini ambil. Tak boleh. Karena zaman Nabi pernah ada seorang berkata, ambillah semua ya Rasulullah. La, kata Nabi tidak. Asyatru ambil setengah. La, kata Nabi tidak. Kalau begitu ambil sulus sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu katsir. Sepertiga itu banyak, tapi boleh diambil. Itu makanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi jangan sampai bapak nanti meninggal, semua hartaku aku serahkan untuk Masjid Baitul Ma'mur. Adapun adikku itu, maka sendalku pun jangan kasih ke dia. Jangan gitu. Ada orang yang marah kepada adiknya karena dia tidak punya anak sebatang kara. Akhirnya dia mati sendirian, marah. Maka tetap wasiat itu untuk masjid hanya sepertiga dari total harta. Jadi kalau 1 miliar rupiah, 333 juta. 666 tetap dibagikan kepada istrinya, tetap dibagikan kepada anak-anaknya. Ngomong-ngomong istri dapat berapa Pak Ustadz? Ini ada bocoran sedikit untuk ibu-ibu, kabar gembira. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu para suami mendapat setengah harta istrimu kalau istri tidak melahirkan anak. Menikah ibu sama bapak, dalam pernikahan itu kalian tidak punya anak, maka meninggal bapak, meninggal ibu, maka bapak dapat setengah. Tapi kalau ada anak, bapak dapat 1/4. Bagaimana bagi perempuan? Kalau tidak ada anak, ibu dapat 1/4. Kalau ada anak, ibu dapat 1/8. Jadi kalau bapak hartanya 1 miliar rupiah, ibu dapat 250 juta. Udah, ingat-ingat jatah ibu berapa? Banyak bu. Oleh sebab itu baik-baiklah sama bapak itu dari sekarang. Kalau tidak nanti menyesal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua akan tinggal. Sisanya kepada siapa? Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Yang kita bawa mati mana? Abdul Somad pakai jaket, tinggal. Ustaz Somad kalau di Indonesia enggak pernah ceramah pakai jaket. Kenapa waktu di Melbourne pakai? Dingin. Terus pakai. Biasa Ustaz pakai sendal aja. Di sini kok pakai sepatu. Ini baru dibeli nih. Ini karena mau ke Australia maka pakai. Kalau sampailah kemarin nggak jadi masuk, saya campak kan sepatu ini langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya tidak menduga bahwa visa akan keluar. Maka saya pergi ke Medan, pergi ke Aceh, saya tak ada bawa apa-apa. Saya pakai sendal aja. Saya ceramah kemana-mana pakai sendal. Tiba-tiba datang Ustadz Reza menjemput di Kuala Namu, Medan. Ayo kita berangkat, visa sudah turun katanya. Wah, saya nggak ada persiapan, saya bilang. Nanti kita beli sepatu. Katanya. Jadi jangan nanti timbul fitnah. Ustadz itu sudah berubah penampilannya sekarang. Sepatunya sepatu anak muda. Kata. Ini bukan saya yang milih, ini entah siapa yang milih. Semua harus diklarifikasi sebelum ada fitnah-fitnah. Karena sekarang kan zamannya zaman fitnah. Bapak Ibu, sampai mana cerita kita tadi? Kenapa bisa belok? Pokoknya semua tinggal. Sepatu kesayangan tinggal. Celana tinggal. Baju tinggal. Andai mati nanti inilah yang paling saya sayang, tinggal. Bukan masalah harganya berapa, tapi siapa yang memberikannya. Ini dari mana nih? Game ini. Game. Begitu dia lihat saya berani naik kuda. Padahal saya banyak-banyak sholawat. Allah sampai. Ya Allah jangan sampai kuda ini melompat. Kalau sampailah dia melompat meringki. Makanya ketika ada di bawah. Foto ya Ustaz, jangan foto. Nanti kalau blitz kena mata kuda kaget dia melompat. Sakitnya enggak seberapa, malunya. Ini streaming ditonton seluruh dunia. Nah, tinggal semua peci. Ini peci kebanggaan. Dari mana? Aceh. Ini pintu, ini lambang pintu Aceh ini. Bagi yang tidak tahu, ini lambang pintu Aceh. Tinggal semua. Tidak ada yang dibawa. Jam tinggal. Cincin tinggal. Ini Pak Ustadz, ini batu kasio namanya.
Kasih orang. Ustadz pakai ini Pak Ustadz. Insya Allah kalau Ustadz pakai ini, kalau ini digigit ular, nggak apa-apa. Wah, hebat saya bilang. Kok bisa begitu? Kalau ini digigit ular, maksudnya batu ini digigit ular. Ustadz nggak apa-apa. Iyalah, batunya digigit ular. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tinggal yang kau bawa mana? Anak istrimu pulang ke rumah, hartamu pulang ke rumah, mobilmu pulang ke rumah, selimut bludrumu pulang ke rumah, sepatu sandal semua pulang ke rumah. Yang tinggal cuma satu, wa amaluhu amal. Yang pernah kau berikan berapa dolar dulu untuk Masjid Baitul Ma'mur. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Shadaqatun jariyah, mengalir seperti aliran air. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kami Pak Ustadz nggak bisa memberi ilmu bermanfaat. Kami kan bukan LCMA, kami tidak pernah di Kairo, kami tidak pernah di Makkah, kami tidak pernah di Madinah, kami bukan anak pesantren, kami jurusan teknik sipil, kami jurusan teknik informasi, kami jurusan kedokteran. Mana bisa kami memberikan ilmu yang bermanfaat? Ibu tidak mesti sekolah tinggi. Saya punya ibu saya tidak sarjana, tapi saya belajar baca Quran dari ibu saya. Setelah saya hatam Quran, baru ke guru ngaji. Zaman saya dengan anak sekarang beda. Zaman saya orang kampung belajar baca Qurannya, alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u, a, i, u. Siapa yang senyum berarti udah tua. Karena anak sekarang nggak tahu itu. Kalau di Jawa, alif fathah, alif fasroh, i, alif dhammah, u, a, i, u. Anak sekarang canggih, a, a, bataba, batata, batasa, basaba. Beda caranya, tapi hasilnya bisa baca Quran. Saya sampai sekarang ceramah di mana-mana, pahalanya tetap mengalir ke ibu saya. Kenapa bukan ayah? Ayah sibuk mencari nafkah, ibu duduk di rumah, habis maghrib panggil, Mat, sini. Mak saya ngemanggil saya dari dulu sampai sekarang. Tetap nggak pernah saya dipanggilnya Ustadz. Mat, sini. Sini sebentar. Baca. Sebelum tidur malam, kau baca doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Belum baca doa makan kan? Baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mak, ini ada lomba azan di masjid. Lomba azan? Iya, tunggu sebentar ya. Rupanya dia pergi ke ustadz, nanya apa bacaan sebelum azan. Karena di masjid dekat rumah kami, sebelum azan, muazin baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Supaya nanti ketika muazin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersolawatlah. Maka dia selalu dengar itu, dia tidak tahu ayatnya di mana. Dia pergi mencari, diambilnya kertas, minta tuliskan, pulang ke rumah. Nih, Mak, aku diangkat mereka jadi imam. Berkumpul semua anak-anak MDA, anak-anak SD, saya diminta jadi imam. Tapi saya nggak tahu bacaan doa imam. Karena belum bisa baca doa, saya baca doa silent. Dia datang ke guru, Ustadz, Somad sekarang diminta jadi imam di antara anak-anak SD. Tolong tuliskan Ustadz. Ustadz nuliskan, saya pun menghafal doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Sekarang kalau saya jadi imam, saya baca doa, mengalir pahalanya ke ibu saya. Kalau saya baca Quran, dimanapun saya ceramah, mengalir. Padahal dia tidak ustazah. Dia tidak pernah mengecap pendidikan agama formal pondok pesantren. Hanya amal kecil. Dulu kalau saya main-main sama anak-anak, lalu saya bawa mobil-mobilan, motor-motor. Ini bukan punya kamu kan? Bukan. Ketemunya di mana? Di jalan tadi. Pulangkan. Nanti mobil ini akan jadi besar, sebesar bukit. Dan dia akan menimpa kepalamu nanti di padang mahsyar. Ternyata pelajaran itu sampai hari ini, umur 40 tahun, masuk ke kepala. Terbuka rahasia umur sudah 40. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi jangan sangka ini yang amal kedua ini hanya bisa dilakukan oleh mereka. Ustadz Riza,
Ustaz imam kita, imam surau, imam masjid kita. Adapun kami yang perempuan yang lemah ini nggak bisa apa-apa. Bisa. Sekecil apapun ibu ajarkan, maka dia akan mengalir pahala. Jangan sangka yang ceramah ini yang dapat pahala. Tapi ada orang yang tidak ceramah, mulutnya diam. Dari tadi dia diam saja, tapi pahala dia bisa lebih banyak dari pahala Abdul Somad. Mana? Ini yang masang kamera. Mereka nggak ada ceramah, mereka diam aja. Yang masang kamera itu, memang resiko kamera ini luar biasa. Banyak orang pakai kamera setelah tua, begini. Terlalu sering. Mudah-mudahan kita doakan tidak. Tapi pahala mereka luar biasa. Saya memberi khutbah Jumat, di masjid itu datang, tidak terlalu besar masjidnya, masjid kecil, 100 orang. Saya khutbah Jumat. Takutlah kamu kepada Allah. Tapi yang mendengarkan khutbah itu dengan serius, zahir dan batin hanya 50. Yang 50 lagi, zahirnya di situ, batinnya naik ke planet Mars. Tidur. Dari yang 50 itu, yang bisa pulang menceritakan ke istrinya, hanya 30. Yang 20 tidak. Dari yang 30 itu, yang istrinya mau mendengar, tinggal 10. Yang dua. Adinda, kata Ustadz Somad tadi, alah, pergi sana. 10. Dari yang 10 itu yang bisa menceritakan ke anaknya, tinggal 5. Dari 100 orang, tinggal. Tapi begitu khutbah itu direkam, Masya Allah, 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Hidup kan? Pernah juga saya ceramah, rupanya enggak hidup. Dek, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, gaya-gaya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rekaman ini diupload ke YouTube. Saya sudah ceramah pulang dari Maroko 2008 sampai sekarang 2018 sudah 10 tahun. 2008 saya pulang bulan Ramadan. 2018 Ramadan ini 10 tahun sudah. Berapa rekaman ceramah di YouTube itu tidak pernah sekalipun saya yang mengupload. Jadi jangan Ustadz Somad ini dia upload sendiri, dia komen sendiri. Bapak Ibu, kenapa malam ini Ustadz ceramah begitu pede berapi-api? Karena saya melihat diri saya di cermin sana. Luar biasa. Ini metode baru dari Melbourne. Ini akan saya sampaikan nanti ke tempat-tempat acara di Indonesia. Coba kalian buat ada cermin di depan tuh biar Ustaz bisa lihat. Masya Allah. Pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang terakhir, waladin salihin yad'ulah. Anak soleh, bukan anak somat. Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu mana Pak Ustadz? Ini anak soleh. Ini anak soleh. Anak soleh. Tinggal di negeri non-muslim, di tengah komunitas non-muslim, tidak memakai hukum Islam, dengan godaan yang luar biasa, mau dengar ceramah tanpa tidak ada paksaan dari pihak manapun kan? Anak-anak soleh. Anak-anakku yang soleh, anak-anak kita yang solehah, mudah-mudahan mereka inilah yang mendoakan orang tuanya. Mereka memang sekolahnya sains, sekolahnya politik, sekolahnya kedokteran, sekolahnya teknik sipil, tapi mereka tetap mengaji. Di mana? Tadi gambarnya sudah dipresentasikan. Walaupun ada beberapa slide yang tidak bisa tampil ke depan. Karena rendah hati, tawadu, dia menghilang dari. Tapi saya lihat gambar anak-anak kecil mengaji, gurunya. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an. Orang yang belajar Quran, wa'allamahu, dan mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Antar anak bapak ibu ke Masjid Baitul Ma'mur. Antar ke surau. Yang pertama presentasi surau. Surau ini ada sholat Jumatnya juga? Belum ada. Tapi ada sholat wajib, tidak? Ada sholat wajib. Yang ada sholat wajibnya 5 waktu, masuk ke sana tetap sholat tahiyatul masjid. Karena definisi masjid itu ada sholat 5 waktu walaupun tidak ada sholat Jumat. Jadi masuk ke sana bagi yang pakai usolli sunatan tahiyatul masjid. Jangan tahiyatul surau.
Surau, langgar, musola itu masjid. Tapi tidak ada Jumat. Yang ada Jumatnya namanya Masjid Jami'. Jami' diambil dari kata jamaah, Jumat, Jami'. Karena ada sholat Jumatnya. Maka anak-anak antar ke sana. Saya nih Pak Ustadz orangnya buta agama. Ngaji nggak bisa. Makanya saya tidak ingin anak-anak saya juga seperti saya. Makanya saya capek-capek, saya lelah pulang kerja tetap saya antar anak saya. Mantap. Jangan seperti ada seorang bapak, saya ini bodoh Pak Ustadz, nggak ngerti agama. Maka saya harus membalas sakit hati saya, anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Habis sholat maghrib, matikan TV, matikan HP, tidak ada WhatsApp, tidak ada Twitter, BBM, Instagram, mati semua. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Anak nomor 2, baca. Iqra. Iqra berapa udah? Iqra 3, baca. Istri, baca Yasin. Habis maghrib ke Isya. Selesai, Shadaqallahul Azim. Papa enggak baca, waktu Isya sebentar lagi. Begitu caranya kalau belum pandai ngaji. Kalau mereka maksa, Bapak harus baca, kami kan belum pernah dengar. Jangan melawan, melawan orang tua masuk neraka. Tapi diam-diam tetap datang ke Baitul Ma'mur. Datang Pak Imam. Pak Imam, ini saya masalah nih Pak Imam. Anggota sudah mendesak terus. Tolong ajari saya. Tapi satu kuncinya Pak Imam. Jangan sampai mereka tahu. Oke, diam-diam aja ya. Iya, belajarlah sama Pak Imam. Rupanya istri sama anak ngintip dari pintu. Ayahmu sudah belajar. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kebahagiaan bukan ketika jalan-jalan camping. Bukan ketika jalan-jalan ke danau. Tidak salah ke danau, tidak salah camping, baik. Tapi ketika duduk bersama dalam satu majelis, itulah yang nanti akan mereka kenang, mereka ingat setelah kita mati. Saya ketemu dengan orang-orang macam-macam selama hidup ini. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, saya ini orang pelaku dosa, bergelimang dosa Pak Ustadz. Banyak silap, banyak salah, nggak pernah buat baik. Tapi papa saya dulu selalu bawa saya ke masjid. Selalu. Akhirnya sekarang setelah umur 40, ada kerinduan dalam hati. Sampai akhirnya suatu hari saya melihat ada seorang bapak-bapak membawa anaknya dengan pakai kain sarung kecil. Tiba-tiba saya terkenang bapak saya dulu 30 tahun yang lalu membawa saya. Dan itu menyentuh hati saya. Meleleh air mata saya. Saya pulang mandi, saya pun sholat. Karena mengenang masa-masa lalu itu. Ada momen-momen masa lalu yang bisa kita ulang kembali. Salah satunya dengan mencium bau parfum. Parfum yang pernah kita cium 20 tahun yang lalu. Ada momen teringat ketika kita cium. Makanya banyak orang kan kadang-kadang ketika dia cium parfum. Ingat ingat sama siapa? Sama mantan. Maka jangan pakai parfum yang melampau. Lalu kemudian apa lagi? Memori akan kembali melihat suatu keadaan kondisi. Maka ciptakanlah yang kira-kira ketika kita lakukan mengingatkan anak-anak kita tentang memori masa lalu bisa kembali lagi. Antar dia ke musola, antar dia ke surau, antar dia ke Masjid Baitul Ma'mur. Dengan kesungguhan kita. Nanti di tengah malam dia akan menangis melelehkan air mata. Rabbil firli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kedatangan saya ke Australia secara umum banyak kemarin di Sydney, apa kata jamaah, Ustadz Somad, banyak orang-orang yang belum pernah kami temui selama tinggal di sini tiba-tiba muncul sekarang. Tadi malam 1.700 orang. Saya nggak pernah ketemu dia tapi tadi malam muncul. Oh. Begitu juga banyak orang-orang yang kami tidak tahu bahwa dia lawan saya. Begitu Ustadz datang muncul juga melihatkan dirinya sekarang. Jadi Abdul Somad ini seperti ayat kursi. Dia kalau dibacakan, itu macam-macam respon. Cobalah bacakan ayat kursi. Kalau dibaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada orang yang senyum, tapi ada orang yang marah. Oh. Enggak nyambung saya Pak Ustadz. Memang orang kalau kurang cairan gitu, makanya minum. Saya sudah tausiah
Pas 30 menit, 60 menit. Dari setengah 7, sekarang setengah 8. Di mana-mana saya diberi waktu, Ustadz ngomong 60 menit saja. Apalagi di Melbourne ini orangnya on time, tepat waktu. Mohon maaf saya tadi terlambat. Kenapa? Karena pengawalan, Ustadz jangan turun sebelum ini steril, siap semua. Bodyguard saya pun takut kan. Siap. Gimana? Oke, turun Pak Ustadz. Saya pun turun. Masya Allah, ternyata ibu-ibu diamankan dulu. Saya turun. Tentu selama 60 menit ini banyak kata-kata menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Saya hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Ini tausiah saya yang terakhir malam ini. Bukan berarti setelah ini saya mati, tidak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang, insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Ada 2 acara lagi. Pertama menjawab pertanyaan, yang kedua di akhir majelis kita akan baca doa. Doanya untuk apa Pak Ustadz? Orang yang sudah mendengar tausiah ini tetap juga tak keluar duitnya, kita doakan setelah doa keluar. Ya Allah, kirimkanlah angin ingin bersedekah ke dalam hatinya ya Allah. Kalau juga dia tidak mau bersedekah, kirimkan angin puting beliung sekalian ya Allah. Dan itu kita tak boleh doakan yang tak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.